Bab 1606. Berita menyebar tidak lama setelah Harvey pergi. Salah satu talenta terbaik dari negara kepulauan, Kaito Yamaguchi, mencoba membunuh Samuel Bauer. Joshua dan keluarganya bertempur dengan gagah berani melawan Kaito dan mati dalam pertempuran. Karena hal itu, Samuel menuntut pernyataan dari Sindan Wei. Penyebaran berita menunjukkan bahwa tidak ada jejak keterlibatan Harvey dalam masalah tersebut. Harvey terdiam sejenak sebelum kembali sadar. Samuel tidak ingin Harvey dikenal di seluruh Mordu sebelum dia menginjakkan kaki di sana. Adalah tepat bagi Samuel untuk membiarkan Harvey menangani masalah di Mordu secara diam-diam. Ini akan bermanfaat bagi Longman juga. Pada titik ini, sudah dipastikan bahwa Harvey akan menuju Mordu. Kembali di Gardens Residence, Mandy sibuk menangani bisnis mengenai keluarga Zimmer Salt Light dan belum bisa pulang. Harvey juga tidak ingin mengganggunya. Itu adalah kesempatan besar bagi Mandy untuk naik peringkat. Harvey selangkah lebih dekat dalam membiarkan Mandy membangun keluarga kaya sendiri. Harvey meminta Tyson untuk mengirimkan informasi tentang Mordu, lalu membolak-balik halaman koran sambil menunggu Mandy pulang. Kring, kring, kring. Ketika Harvey sedang memikirkan bisnis Mordu, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal menelepon. Nomor itu berasal dari Mordu. Pupil Harvey sedikit melebar. Tidak banyak orang yang mengetahui nomor pribadi Harvey, selain yang dekat dengannya. Tepat ketika dia hendak menuju ke Mordu, nomor tak dikenal dari Mordu menelepon. Harvey menatap teleponnya tanpa menjawab panggilan. Tangannya mengetuk meja beberapa kali saat dia tenggelam dalam pikirannya. Tapi si penelepon tidak menyerah. Telepon terus berdering dan berdering. Ketika telepon berdering untuk ketiga kalinya, Harvey akhirnya mengangkat telepon itu. Halo, apakah ini Harvey? Nada santai terdengar dari sisi lain telepon, membangkitkan ingatan Harvey yang sudah lama terlupakan. Dia terdiam, lalu bertanya dengan sedikit ragu, Paman Malon. Hahaha, kau benar-benar Harvey. Aku tidak menelepon nomor yang salah, kan? Aku telah menanyakan cukup banyak teman untuk mendapatkan nomor ini. Apa kau masih ingat aku, Harvey? Harvey kemudian tertawa kecil. Dia ingat, orang yang menelepon itu bernama Kelly Malon, teman lama ayah Harvey. Namun, keluarga Malon dan York tidak pernah berhubungan selama 10 tahun penuh. Kelly berkata dengan nada yang tampak sedih, Harvey, kau tumbuh begitu pesat dalam sekejap mata. Keluarga kita sudah lama tidak bertemu. Aku telah menjalani kehidupan yang cukup baik melakukan bisnis di Mordu. Aku sudah tahu tentang orang tuamu yang menghilang di kaki Gunung Keale. Tapi jangan khawatir, aku akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari mereka. Aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapatkan informasi lebih lanjut. Ayo temui aku di Mordu jika kau punya waktu. Ayo jalan-jalan bersama. Mata Harvey berkedip sesaat. Dia tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, Paman Malon. Tapi aku sudah mengirim beberapa orang ke sana untuk mencari orang tuaku. Hanya saja tidak ada berita saat ini. Kau mengirim orang ke sana. Kelly berhenti sebentar, lalu terkekeh. Oh, Harvey. Berhenti bersikap keras di depanku, aku sudah mendengar semua tentangmu. Aku tahu bahwa kau adalah menantu menumpang seseorang, dan bahwa kau dikeluarkan dari keluarga. Tapi jangan takut. Paman Malon tidak akan meninggalkanmu. Jika kau tidak bisa bertahan di Bakwood lebih lama lagi, kau selalu bisa datang mencariku. Mengerti? Tidak apa-apa jika kau menceraikan istrimu juga. Jangan lupa, putriku Hazel ingin menikahimu saat kalian berdua masih muda. Kau bisa menjadi menantu menumpangku ketika kau tiba di Mordu. Aku akan menjagamu dengan baik. Bab 1607. Harvey tidak memiliki satu kesempatan untuk menjelaskan apapun, bahkan sampai Kelly menutup telepon. Memikirkan kembali putri Kelly, Hazel, ekspresi tak berdaya mewarnai wajah Harvey. Gadis itu terus-menerus mengikuti Harvey sebelumnya. Sekarang, dia pasti sudah tumbuh menjadi wanita yang baik.
Tapi Harvey tidak tertarik menjadi menantu keluarga Malone. Karena Harvey secara tidak sengaja berkenalan kembali dengan Kelly, dia pasti akan pergi menemui keluarga Kelly setelah menginjakkan kaki di Mordu. Sudah jam 9 malam, tapi Mandy belum juga kembali. Harvey hendak keluar dan mencarinya di rumah keluarga Zimmer, tetapi sebuah Lexus hitam tiba-tiba melaju dan berhenti di depan Harvey di pintu depan. Ray keluar dari mobil, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. CEO York, Nona Xavier mendapat telepon 1 jam yang lalu. Dia menyerahkan semua hal yang dia miliki untuk Sky Corporation kepadaku, lalu mengirim surat pengunduran diri dan menuju bandara. Dia bilang dia akan pergi paling lama setengah tahun, atau setelah beberapa minggu. Aku merasa Nona Xavier pasti dalam masalah besar. CEO York, kau harus membantunya. Ivene pergi ke Mordu. Harvey mengerutkan kening, wajahnya menjadi suram. Dia sudah menangani masalah Michelle sebelumnya. Dia berjanji akan pergi ke rumah keluarga Smith di Mordu pada tanggal 15 bulan depan juga. Berbicara secara logis, Ivene setidaknya akan memberitahu Harvey apa yang terjadi pada keluarga Smith sebelum pergi. Pergi begitu tiba-tiba pasti berarti sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Harvey merenungkan situasi untuk sementara waktu dan dengan cepat menelepon Michelle, tetapi dengan cepat terputus. Dia menghubungi telepon Ivene, tetapi salurannya tidak berada dalam area layanan. Ekspresi Harvey memburuk dari menit ke menit. Biasanya, kedua nomor ini bersifat pribadi dan memiliki saluran komunikasi khusus. Mereka tidak akan memutuskan hubungan dengan mudah. Tetapi jika kedua nomor tidak diangkat, maka Harvey menyipitkan matanya sambil berpikir. Apakah sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Smith? Oh ya, aku melihat ke kamar Nona Xavier sebelum datang ke sini. Dia tidak membawa apapun bersamanya. Dia bergegas pergi tanpa mempersiapkan apapun. Dia meninggalkan ini di sini. Ray mengeluarkan liontin kristal yang hancur dan menyerahkannya kepada Harvey. Ini adalah kristal berbentuk salib, koleksi pribadi Ivene yang dilihat Harvey dibawa kemana-mana. Liontin, yang sering dalam kondisi baik, hancur menjadi 2. Ada sedikit darah di antara liontin itu. Boom! Guntur melanda dari langit pada saat ini. Awan menutupi matahari, dan hujan tiba-tiba mulai turun dengan deras. Harvey menatap hujan dari langit, menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang, gunakan setiap kekuatan dan koneksi yang dimiliki Sky Corporation di Mordu untuk mencari keberadaan Ivene. Periksa apakah ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Smith juga. Aku ingin semua informasi ini dalam sehari. Jika tidak ada berita tentang ini sampai waktu yang sama besok, aku akan pergi ke Mordu sendiri. Tentu saja. Ray tidak berani menyarankan sebaliknya. Dia membungkuk pada Harvey dan segera pergi. Ivene dapat dianggap sebagai tulang punggung Sky Corporation. Kehilangan dia secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah bagi operasi perusahaan. Di tengah hujan lebat, Harvey menatap langit dan menyipitkan matanya. Semacam kekuatan yang tidak diketahui dan tak terduga terus-menerus memaksa Harvey, menyuruhnya pergi ke Mordu. Mordu. Harvey bergumam. Bab 1608. Pagi-pagi keesokan harinya, Ray dan Tyson masih belum mendapat kabar tentang Ivene. Ivene, di sisi lain, mengirimi Harvey pesan teks. Hanya ada 2 kata, aku baik-baik saja. Ketika Harvey menerima pesan itu, jantungnya berdetak kencang. Ketika dia menelepon kembali, telepon terputus lagi. Harvey akhirnya memutuskan bahwa dia harus pergi ke Mordu, berapapun biayanya. Karena waktu sangat penting, Harvey tidak punya waktu untuk memberitahu Mandy tentang situasinya. Harvey membiarkan Ethan bertanggung jawab atas keselamatan Mandy dan membantu integrasi keluarga Zimmer. Ray tinggal untuk menangani bisnis Sky Corporation. Harvey hanya membawa Tyson pada akhirnya untuk naik kereta berkecepatan tinggi langsung ke Mordu. George Zabel dan Old Niner, bawahan Tyson, ditugaskan untuk mengumpulkan intel di Mordu beberapa hari yang lalu.
Mereka menggosok-gosokkan telapak tangan mereka ketika mereka mengetahui bahwa Harvey akan segera tiba di Mordu, bersiap untuk membuat terobosan dalam penemuan mereka. Sepanjang perjalanannya di rel berkecepatan tinggi, wajah Harvey sangat stres. Ada terlalu banyak hal yang harus dia perbaiki di Mordu, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah tenggelam dalam pikirannya, Harvey kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor dari Mordu. "Halo, Harvey. Kenapa kau tiba-tiba meneleponku?" Di sisi lain telepon, sedikit kebingungan terdengar dari nada bicara Kelly. Harvey tersenyum dan menjawab, "Seperti ini, Paman Malon. Aku memiliki beberapa bisnis untuk dihadiri di Mordu hari ini. Jika kau tidak keberatan, mari kita bertemu beberapa hari lagi dan makan bersama." Kelly terdiam sebelum menjawab dengan cepat, "Apa kau datang dengan pesawat atau kereta api berkecepatan tinggi? Kapan kau tiba?" Harvey melihat jam tangan Rolex kunonya, lalu menjawab, "Aku seharusnya sudah berada di sana saat makan siang hari ini, tapi..." Kelly segera menghentikan Harvey. "Kalau begitu, aku akan mengatur sopirku untuk menjemputmu. Kami mengadakan pertemuan di sore hari. Kau harus datang. Bibimu dan Hazel juga akan ada di sana. Sudah lama sejak kita semua bertemu, jadi kau harus benar-benar muncul." "Baiklah, sudah ditentukan kalau begitu. Aku masih memiliki bisnis dengan beberapa petinggi dari Longmen yang dekat denganku. Ketika aku mendapatkan kesepakatan bisnis, kau akan menjadi kaya denganku." Hahaha. Kelly tertawa terbahak-bahak, lalu menutup telepon. Harvey menatap telepon, mengerutkan kening. Ia menduga Kelly terlibat dengan rangkaian peristiwa mendadak yang terjadi baru-baru ini. Tapi dilihat dari sikap Kelly, dia hanya sedang bersemangat. Tentu saja, mereka masih harus bertemu sebelum Harvey bisa memastikan pikirannya. Harvey memeriksa waktu setelah panggilan berakhir. Kemudian, dia pergi ke gerbong makanan untuk sarapan. Berhenti di sana. Tepat ketika Harvey hendak memasuki gerbong makan, seorang wanita dengan rambut pendek mengenakan setelan hitam muncul dari. Penampilannya cukup indah. Meskipun dia terlihat cukup tampan dengan setelan unisex dan rambut pendek, kecantikannya tetap tak tertandingi. Melihat wanita itu, Harvey merengut. "Ada apa?" "Seseorang sedang makan di dalam sana, jadi tidak ada yang diizinkan masuk." Wanita berambut pendek itu berkata tanpa rasa bersalah. "Jika Anda ingin masuk, Anda harus menunggu 1 jam." Wanita itu berbicara seolah benar dan memperlakukan Harvey seperti ia hanyalah seekor serangga. Harvey menjawab dengan dingin, "Gerbong makan adalah area publik. Siapapun yang ingin masuk boleh masuk. Ini bukan tempat bagimu untuk menggertak orang." Tatapan wanita itu berubah semakin dingin segera setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Harvey. "Pergi saja dari sini saat aku menyuruhmu. Kenapa? Kau harus membuat begitu banyak keributan." Bab 1609. Harvey York tetap cuek. Kemudian, tangan kanannya akan membuka pintu keluar dengan tanpa sadar. Namun pada saat ini, ada suara lembut penuh otoritas datang dari dalam gerbong makan. "Yonalyn, jangan bertindak sembarangan. Kita sudah salah karena menempati gerbong makan. Memukul orang sesuka hati bahkan lebih tidak menyenangkan." Kesombongan di wajah Yona menghilang setelah mendengar kata-kata itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menjawab, "Ya." Dia kemudian memelototi Harvey dengan mata besarnya setelah dia selesai berbicara dan melangkah ke samping dengan enggan. Harvey bahkan tidak memandangnya dan langsung masuk ke dalam gerbong makan. Tidak banyak pelayan di gerbong makan, hanya ada 2 orang, dan ada meja di tengah. Pria dan wanita yang berdiri di sana adalah pria dan wanita paruh baya. Meskipun pakaian mereka tidak begitu bagus, mereka memiliki aura yang sangat luar biasa dengan sikap aristokrat. Mereka tampaknya kaya dan mulia. Hanya satu pria paruh baya yang duduk di tempat tersebut. Ada lebih dari selusin hidangan lezat di depannya, tetapi dia tidak makan banyak. Dia hanya mengambil sumpitnya dan memakannya.
Tatapan Harvey melompati kerumunan dan jatuh ke wajah pria paruh baya itu. Dia pasti orang yang barusan berbicara. Pihak lain juga melirik dengan tenang pada saat ini, dan tidak ada jejak bangsawan di matanya. Sebaliknya, dia memancarkan suasana ketenangan yang santai. Harvey langsung tahu bahwa pria paruh baya ini adalah penguasa lapangan tanpa perlu pengenalan khusus. Sementara itu, menangkap tatapan Harvey, pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Anak muda, ini salah kami, maaf karena menunda makanmu. Anda pria yang sangat murah hati. Mohon maafkan kekasaran kami. Anda dapat mengambil apapun yang Anda butuhkan, dan semuanya aku tanggung." Harvey mengangguk sebagai tanggapan terhadap pria paruh baya ini. Meskipun dia tahu bahwa identitas pria paruh baya ini luar biasa, dengan identitas Harvey, dia tidak perlu menyanjung siapapun atau mengandalkan kekuatan orang lain. Melihat sikap Harvey, Yona sedikit mengernyit, dan dia bingung. Orang-orang seperti Harvey, mengenakan pakaian biasa, jam tangan di pergelangan tangannya tidak diragukan lagi adalah model lama selama beberapa dekade dan tidak tahu apakah itu masih dalam kondisi bagus. Namun, dia masih berani bersikap sok di sini saat ini, berpakaian seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana bersikap sopan saat bertemu orang penting. Bagaimana mungkin orang seperti itu memiliki kesempatan untuk sukses? Jika bukan karena pria paruh baya ini yang menghentikannya, dia yakin dia bisa membuat Harvey pingsan dengan tamparan. Pria paruh baya itu tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Sebaliknya, dia berdiri dan tersenyum lembut pada Harvey. Dia kemudian berbalik dan hendak pergi. Mata Harvey sedikit menyipit saat pria paruh baya itu berdiri. Harvey kemudian menatapnya dengan tidak bermoral. Yona tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak setelah melihat sikap Harvey yang tidak sopan. "Tuanku sangat baik padamu. Ada apa dengan sikapmu itu? Apa kau benar-benar ingin mati?" Harvey mengabaikan Yona. Sebaliknya, dia memandang pria paruh baya itu dengan penuh minat dan berkata dengan acuh tak acuh, "Demi sikap baikmu, izinkan aku mengingatkanmu. Kau akan segera mati. Sekarang kembalilah dan bersiaplah untuk pemakaman sebelum terlambat." Seluruh orang yang ada di tempat itu terdiam ketika kata-kata itu diucapkan oleh Harvey. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba menyipit dan aura dingin keluar dari tubuhnya. Tatapannya menatap Harvey penuh dengan keseriusan dan pengawasan. Pria dan wanita dengan pakaian Cina mundur ke segala arah, menghalangi semua jalan Harvey dari semua sudut. Rupanya, orang-orang itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Selanjutnya, Harvey akan mati jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Bab 1610. Yona Lin adalah orang pertama yang berteriak pada Harvey, "York, bajingan. Beraninya kau membawa sial pada tuanku." Senjata api di pinggangnya muncul di tangannya ketika dia menyelesaikan kata-katanya, hampir mengarah ke dahi Harvey. Beberapa pria dan wanita juga menekankan tangan mereka ke pinggang. Harvey mengabaikan kelompok orang ini dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka yang menginginkan nyawamu akan datang untuk membunuhmu, paling lama 3 hari. Bahkan Hades tidak akan bisa menyelamatkanmu saat itu. Siapa yang berani mengambil nyawa tuan?" Wajah cantik Yona menjadi dingin. "Aku tidak peduli siapa kau. Menggunakan kata-kata seperti itu untuk perhatian, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dalam hitungan menit. Apa kau tahu siapa tuanku? Di Mordu, tuanku mungkin." Setelah mengatakan ini, pria paruh baya itu memelototi Yona dengan dingin, yang langsung membuatnya berhenti berbicara. Dia menyadari bahwa dia telah membiarkannya lidahnya tergelincir. Dia segera beralih ke topik lain pada saat ini dan berkata, "Cepat dan minta maaf kepada tuanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Saat berbicara, pengaman pada senjata api Yona dilepaskan, dan pistol itu ditekan ke dahi Harvey kali ini. Berisik, mata Harvey dingin, dan dia kemudian menamparkan Yona. Yona pingsan sejenak, dan bahkan sebelum dia sempat menjawab, dia merasakan sakit yang luar biasa di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan terjatuh ke belakang.
Brak! Dia menabrak dinding gerbong makan, mengejang kesakitan. Kerumunan terkejut melihat adegan ini. Hati Yona dipenuhi rasa takut. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana orang biasa ini bisa begitu biadab? Dia, Yona Lin, adalah seorang master terkenal di kalangan generasi muda di Mordu. Namun, dia terlempar terbang oleh Harvey dengan tamparan. Dengan kekuatan seperti itu pada usia ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, Yona merasa sedikit menyesal. Mengapa dia menantang Harvey? Sepertinya dia salah tentangnya. Pemuda dengan pakaian biasa ini tentu tidak seperti orang pada umumnya. Setelah melihat tindakan Harvey, semua pria dan wanita berpakaian Tionghoa mengeluarkan senjata api mereka. Berhenti, berhenti bersikap memalukan. Sementara itu, pria paruh baya itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kalian semua mundur. Sepasang pria dan wanita berpakaian Tionghoa ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi masih menyimpan senjata api mereka. Rupanya, pria paruh baya ini memiliki otoritas mutlak. Anak muda, maafkan aku. Yona menganggap dirinya terlalu tinggi. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa dia terkadang bertindak arogan dan sombong. Tolong maafkan dia. Anda orang hebat. Anda tidak perlu serius dengan seorang anak kecil. Mohon maafkan ia atas kekasarannya. Pria paruh baya itu melirik Yona yang tergeletak di tanah, dan berkata setelah dia selesai berbicara. Minta maaf. Yona menutupi setengah dari wajahnya yang cantik dengan ekspresi jelek dan berkata, tapi Tuan. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin, aku bilang, minta maaf. Kelopak mata Yona berkedut. Setelah itu, dia berjalan ke arah Harvey, membungkuk, dan berkata, maaf telah menyinggungmu. Harvey berkata dengan cuek, lain kali jika aku mengetahui bahwa kau mengarahkan senjata api ke dahi siapapun sesuka hati, kau akan menjadi daging mati. Awalnya Yona menolak untuk mengalah. Namun, seluruh badannya bergidik sembari melihat mata cuek Harvey. Ini karena dia melihat toleransi seorang atasan di mata Harvey. Orang seperti itu adalah orang yang menepati janjinya. Ini adalah kesalahanku. Aku tidak tegas dengannya, mengizinkannya melakukan apapun di luar. Pria paruh baya itu memberi hormat kepada Harvey. Aku Benjamin Lin. Aku juga ingin menyampaikan permintaan maafku, anak muda. Anda. Baik sekali, Tuan Lin. Harvey menahan dinginnya tubuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Benjamin tersenyum dan berkata, tidak. Anda mungkin tidak tahu, anak muda. Yona adalah putri baptisku. Ini salahku bahwa dia memiliki temperamen yang buruk dan kejam. Mohon maafkan aku.